Selamat siang Bang, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Saya berasal dari Informatika 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum ketujuh kita, yaitu membuat Maker Tree. Nah, kita langsung saja ke modul praktikumnya. Modul praktikum ini, pada praktikum kali ini, kita akan kita akan membuat tiga selektor, yaitu selektor yang pertama adalah akar P, selektor yang kedua left P. Kalau left ini pohon pohon dari kiri. Kalau yang ketiga ini right P adalah ini sub pohon dari kanan. Nah, lalu kita akan membuat 4 elemen. Elemen yang pertama adalah elemen NB elemen. Ini fungsinya untuk memberikan banyaknya elemen dari pohon P. Nah, kedua adalah NB daun. Ini memberikan banyaknya daun dari pohon P. Kalau NB even, ini menghitung banyaknya bilangan genap pada pohon P. Nah, kalau NB odd, itu menghitung banyaknya bilangan genap pada pohon P. Bilangan ganjil pada pohon P. Nah, selanjutnya kita masuk ke predikatnya. Ini di sini ada banyak predikat. Yang predikat yang pertama adalah istri empty. Ini mengecek apakah list itu benar-benar kosong. Apakah benar jika P itu kosong? Kalau benar berarti true. Berarti ini istri empty ini berarti P boolean nanti. Nah, kalau is one element ini mengecek apakah benar jika P hanya mempunyai satu elemen, yaitu akar A. Nah, selanjutnya adalah is under left. Is under left ini mengecek apakah benar jika P hanya mengandung subpohon kiri tidak kosong. Nah, lalu is under right ini hampir sama kayak is under left ini, tapi ini mengecek apakah jika P hanya mengandung subpohon kanan tidak kosong. Nah, lalu is binary ini adalah bernilai benar jika P mengandung subpohon kiri dan subpohon kanan. Nah, is axis left ini adalah bernilai benar jika P mengandung subpohon kiri. Nah, di sini yang selanjutnya is axis right ini mengecek apakah benar jika P mengandung subpohon kanan. Lalu yang selanjutnya is axis n ini mengecek apakah benar jika P mengandung bilangan n. Nah, yang selanjutnya adalah is balance. Ini mengecek apakah P mengandung subpohon kiri dan kanan. Dan jumlahnya sama banyak. Nah, juga balance kan berarti harus sama banyak. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke codingannya. Yang pertama adalah data tree empty node t 3t 3t deriving show. Nah, ini pertama kita mendeklarasikan sebuah tree, maka kita akan membuat data tree di mana dia menerima sebuah parameter t. Berarti tree ini merupakan polimorfik di mana dia menerima jenis data. Dia bisa menerima jenis data apapun. Nah, dan apabila tree-nya kosong atau empty, maka dia akan mengeluarkan sebuah tree empty. Nah, jika dia punya anggota, dia akan menggantikannya menjadi dot dan jadi dua cabang, yaitu cabang kiri dan cabang kanan. Nah, yang pertama adalah ini pohon bisa berupa kosong atau empty atau memiliki node. Nah, yang terdiri dari sebuah nilai dan dua cabang tree, yaitu cabang kiri dan cabang kanan, kayak tadi aku bilang. Nah, lalu kita selanjutnya ke make tree integer, lalu ke tree integer. Nah, ini adalah deklarasi fungsi untuk make tree yang mengonversikan sebuah daftar bilangan bulat menjadi pohon biner. Ini adalah rumus yang kita pakai, make tree XS. Ini let panjang, ini length. Nah, ini midnya ini panjangnya ini akan dibagi dengan 2. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Lalu kita masuk ke ini, make t empty. Jika daftar kosong, maka pohon yang dihasilkan adalah pohon kosong. Nah, maka make tree XS ini
node X, make tree left tail, make tree right tail ini, jika daftar tidak kosong, maka X menjadi akar dari pohon dan left tail dan right tail. Nah, masing-masing menjadi cabang kiri dan cabang kanan dari pohon ini. Ini tipe data ini bersifat rekursif. Nah, ini sedangkan ini where panjang sama dengan length XS ini fungsinya untuk menghitung panjang sisa daftar. Nah, lalu mid panjang div 2 ini dibagi 2 ini menghitung titik tengah dari daftar. Nah, ini fungsinya kayak nilai median lah. Lalu left tail, right tail ini yang saya drag ini membagi daftar menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan berdasarkan titik tengah yang dihitung sebelumnya. Jadi hasil yang mid panjang div ini akan dimasukkan di sini untuk lalu ini akan membagi dua daftarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi selektor. Nah, selektornya di sini adalah yang pertama akar. Akar tree T ke T ini fungsinya ini untuk mengembalikan nilai akar dari suatu pohon. Ini. Lalu kita selanjutnya left tree ini fungsinya untuk mengembalikan cabang kiri dari suatu pohon. Kalau right ini sama seperti left tree ini fungsinya untuk mengembalikan cabang kanan dari suatu pohon. Nah, kita masuk ke dalam fungsi selanjutnya yaitu NB element. NB element ini fungsinya untuk menghitung jumlah elemen dalam pohon. Nah, ini. Jika dia NB element is empty, jika dia kosong, maka dia akan mengeluarkan nilai kosong. Nah, jika dia bernilai, maka dia akan 1 ditambah NB elemen L ditambah NB elemen N. Nah, selanjutnya adalah NB daun. NB daun ini fungsinya untuk menghitung jumlah daun dalam pohon. Nah, di sini sama seperti NB elemen, NB daun ini jika inputannya empty, jika dia empty akan menjadi 0, jika dia empty. Nah, kalau dia himpunan yang berisi, dia akan menjadi NB down L ditambah NB down. Nah, selanjutnya kita masuk ke NB even. Nah, NB even ini bertipe integral T akan menghasilkan integer bertipe integer. Nah, di NB even ini kalau kita masukkan nilainya empty, maka dia akan mengeluarkan kosong. Nah, NB even ini fungsinya untuk menghitung jumlah bilangan genap dalam pohon. Nah, selanjutnya NB odd. NB odd ini fungsinya untuk menghitung bilangan ganjil dalam pohon. Ini kita masukkan datanya tipe integral, lalu akan mengeluarkan bertipe integer. NB odd ini jika kita masukkan empty, maka dia akan mengeluarkan outputnya sebesar 0. Jika enggak, ini akan berjalan seperti ini. Lalu ketiga adalah istri empty. Nah, istri empty ini fungsinya ini untuk mengembalikan true jika pohon kosong dan false jika tidak. Ini tipenya ini fungsinya ini bertipe boolean. Berarti dia akan mengeluarkan true or false. Nah, jika kayak yang aku bilang tadi, jika kosong itu true, jika tidak kosong itu false. Nah, lalu kita ke fungsi selanjutnya yaitu is one element. Is one element ini fungsinya mengembalikan true jika pohon memiliki tepat satu elemen dan false jika tidak. Nah, berarti kalau tepat satu elemen dia akan menghasilkan nilai true, jika enggak kayak dua elemen atau lebih atau kurang itu akan false. Nah, langsung saja kita masuk ke is under left. Is under left ini fungsinya mengembalikan true jika pohon memiliki satu elemen dan cabang kiri yang tidak kosong, dan jika tidak false. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau ada satu elemen dan cabang kirinya itu bernilai true.
Tapi kalau nggak ada, ini false. Sama selanjutnya kita ke is under right. Nah, is under right ini sama seperti is under left. Fungsi ini mengembalikan true jika pohon memiliki satu elemen dan cabang kanan yang tidak kosong. Dan jika tidak akan false. Namun mengimplementasikannya selalu mengembalikan false. Nah, lalu kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut saja ke is binary. Is binary ini fungsi ini mengembalikan true jika pohon memiliki lebih dari dua elemen dan false jika tidak. Nah, ini berarti ini akan mengeluarkan false karena dia nol empty. Jika tidak akan true. Baru kita langsung saja ke fungsi selanjutnya yaitu is axis left. Is axis left ini fungsi ini adalah mengembalikan true jika pohon memiliki lebih dari satu elemen dan false jika tidak atau hanya memiliki satu elemen. Berarti ini node empty-nya ini kan ini tidak memiliki elemen apa-apa, berarti bernilai false. Nah, is axis left ini yang kalau ada nodenya, kalau berisi itu adalah true. Nah, selanjutnya is axis right sama seperti is axis left, namun ini mengembalikan true jika pohon memiliki lebih dari dua elemen dan false jika tidak atau hanya memiliki dua elemen. Kalau is right ini berarti dua elemennya. Nah, ini akan bernilai false karena dia empty, lalu ini akan bernilai true karena dia elemennya lebih dari tiga. Nah, kita langsung saja ke is existent. Nah, ini fungsinya fungsi is existent ini mengembalikan true jika elemen n ada dalam pohon dan false jika tidak. Nah, jika kita masukkan suatu elemen, dia akan mengecek apakah elemen itu berada di pohon itu. Kalau nggak ada, berarti dia akan false. Tapi kalau ada, itu akan true. Selanjutnya adalah is balance. Is balance ini, fungsi ini untuk mengembalikan true jika pohon adalah pohon seimbang, yaitu jumlah elemen di cabang kiri sama dengan jumlah elemen di cabang kanan. Nah, lalu ini is balance empty ini akan menilai true jika dia kosong. Lalu dan dan cabang kiri cabang kanannya balance atau seimbang. Dalam kata lain, kita buat di kiri ada dua cabang, berarti di kanan harus ada dua cabang biar isi balance-nya true. Nah, langsung saja kita ke selanjutnya yaitu get list from input, yaitu fungsi ini membaca n bilangan bulat dari input dan mengembalikan daftar bilangan bulat. Nah, ini get list from input ini dia akan mengembalikan daftar bilangan bulat. Nah, ini X, ln, IUNT. Ini, nah, ini salah. Lalu kita langsung saja ke show tree. Show tree ini yaitu fungsi ini mengonversi pohon menjadi string dengan cara menampilkan nilai-nilai dalam pohon secara hierarki. Ini adalah show tree, unline, show tree, tree. Nah, selanjutnya, ini show tree ini yang saya drag ini, fungsinya ini untuk membantu show tree dengan menghasilkan daftar string yang merepresentasikan pohon secara hierarki. Lalu kita ke main IO main do. Ini fungsi utama yang akan dijalankan untuk mendapatkan input dari pengguna, membuat pohon dan menampilkan informasi tentang pohon tersebut. Nah, ini kita buat main do. Read ini total list. Listnya adalah get list from input. Nah, lalu di sini yang saya drag ini akan fungsinya untuk memanggil untuk mengambil output dari apa-apa aja fungsi yang kita buat tadi di atas. Kayak fungsi akar, fungsi left, fungsi right, NB element, NB down, history element, dan lain-lain. Cukup sekian dari penjelasan kode saya. Kita masuk ke langsung ke kita akan mengcompile-nya dengan cara GHC strip O 1 kita buat nama panggilan 1 lalu nama filenya tantangan 1 database. Lalu
kita akan panggil. Nah, pada modul ini kita akan dibuat inputnya ini 6, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 8. Nah, ini akan mengeluarkan seperti ini. Nah, N-nya bertipe 8, tripe-nya itu 1, 2, 8. Nah, ini sudah sesuai dengan modul yang kita buat. Cukup sekian dari presentasi saya. Apakah jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.